Okay, hello everyone. Today we're going to learn about grammar TOEIC or TOEIC grammar exercise. And then I have 3 questions for you. You can do the questions by pausing the video and then you can start answering the question. And after that, we can discuss all of the questions. We have 3 questions here. Okay, let's start everyone from number 1. Okay, we can send you an application by mail, comma, blah, blah, blah. You can download one from our website. The option is A, or, B, so, C, since, D, when. And then start answering the question. Okay. Have you decided your answer? Whether it is A, B, C, or D? Well, we can start. We can send you an application by mail. Yes. We as the subject, and then can send as the verb. And then we have you, an application by mail. Ini ada direct object dan indirect object. And then next we have you as well as the subject and can download as the verb. So we have 2 clauses here. We can send you can download. Then untuk yang ada di blank di sini, karena kita sudah punya 2 klausa, kita sepertinya perlu penghubung gitu. Karena untuk subject verb dan subject verb itu tidak bisa dihubungkan hanya dengan koma. Kita perlu conjunction di sini ya. Makanya dari A, B, C, D semuanya adalah penghubung begitu atau konektornya. Or misalnya, or itu untuk menyatakan pilihan. We can send you an application by mail or you can download one from our website. Ya, kita keep dulu ya. Kemudian so itu jadi untuk menyatakan result gitu. Maka we can send you an application by mail so you can download one from our website. By mail itu kan daring, luring ya, tidak online, melainkan offline. Jadi mengirimkan dengan surat gitu kan. Tapi ketika ada kata so, you can download one from our website, itu menyatakan resultnya. Maka di sini ada kontradiksi, dia dikirimkan lewat mail, tapi penghubungnya adalah result gitu. Jadi kamu bisa download. Kalau offline kan pasti nggak bisa di-download ya. Jadi ini kontradiktif kalau kita jawab yang D. Kemudian yang C ada since. Since itu sebagai conjunction bisa bermakna karena, like because, as, since, for gitu ya. Di sini pun juga tidak bisa untuk menyatakan karena ya atau reason-nya. Okay. Kemudian when adalah salah satu dari time clause yang bisa menyatakan waktu. Ketika kamu, saat kamu. When I was doing the presentation, misalnya gitu. Nah, di sini kan berarti tidak pas dengan konteks. Yang paling pas adalah yang A, or. We can send you an application by mail, or you can download one from our website. Berarti ada 2 pilihan, by mail or by website, atau on website, gitu. Okay? Kemudian, the next one. Next. Number 2, some people might, blah, 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 at the meeting late. So let's wait before we close the door. Option A, to arrive. Option B, arrive. Option C, arriving. And option D, will arrive. You can start answering the questions and we can discuss the questions later on. Okay, let's start. Once again, kita identify some people is the subject and might is the modal verbs ya. Modal verbs berarti kita simpulkan dengan M aja ya, modal verb. Some people, some di sini betul sudah diikuti oleh plural noun atau kata benda jamak. Jadi people di sini adalah kata benda jamak. Diikuti oleh modal auxiliary might, okay? Kemudian ada at the meeting late. So let's wait before we close the door. Nah, ini kan ada conjunction juga dan ini ada klausanya. And then might itu harus diikuti oleh base verb atau verb biasa, verb dasar yang tidak diikuti oleh
ing or ing, tidak diikuti oleh ed atau verb 3 gitu ya, yang berkaitan dengan verb 3 dan verb yang lainnya, tidak berkaitan dengan verb 1 ya, verb 1 yang pakai s itu juga bukan. Pokoknya base verb itu adalah verb dasar ataupun verb yang bisa kita temukan di kamus-kamus, itu kan yang verb murni ya, verb asli. Kita coba cek di sini mana yang verb murninya. Kita cek dari nomor option A, we have to arrive, itu ada to and then arrive. Padahal kita hanya perlu base verb. Tidak mungkin kita jawab yang A. Kemudian arrive. Oke, ini masuk menjadi base verb ya, ada base verb, tidak ada tambahan apapun kan? Nah, kita keep. Next, arriving. Nah, ini yang menjadikannya salah, ada akhiran ing. Padahal sudah didahului dengan might, maka nggak boleh ada arriving di situ langsung. Next, will arrive. Memang arrive itu adalah base verb, tapi masalahnya di atas di question sudah ada might, sudah ada model. Jadi tidak mungkin ada model lagi double begitu. Might, will. Nah, kan bingung kan yang baca. Jadi yang paling tepat adalah yang arrive. Karena masuk ke base verb. Some people might arrive at the meeting late, so let's wait before we close the door. Okay, the next one we have number 3. We have number 3. Get blah, 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 the bus at Main Street, and then walk 2 blocks north to our office. Option A, in. Option B, up. Option C, on. And option D, off. Start doing the question, and then we can have the discussions later on. Okay, everyone, get blah 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 the bus at Main Street. Jadi di situ ada kalimat perintah ya, diawali dengan kata get. Maka kita perlu preposition di sini yang sesuai dengan konteks. Kenapa? Karena pada opsi A, B, C, D semuanya memiliki arti yang berbeda-beda. Tergantung kita mau konteks yang mana. Untuk konteks yang ada di sini, kita coba cek get blah blah the bus at Main Street. Jadi antara dia itu harus naik atau harus turun. And then, kita coba lanjutkan, and then walk 2 blocks north to our office. Berarti setelah itu, dan setelah itu berjalanlah 2 blok. Maka kita bisa simpulkan bahwa ini konteksnya bukan naik, tapi turun. Oke? Kita cek get in. Get in berarti masuk. Masuk bukan ya? Or entering the place. No, ini entering the place untuk in. Get up, itu artinya bangun. Get up. Oke, berarti tidak fits dengan konteks. Kemudian get on itu naik ke kendaraan, get on the bus berarti naik. Padahal maksudnya tadi adalah turun. And then we have get off itu turun dari kendaraan. Jadi konteks yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang get off the bus at Main Street. Turunlah dari bis pada Main Street, lalu berjalanlah 2 blok. Oke. Jadi saya ulang lagi, untuk get in itu masuk or entering the place, get up is to arise atau bangun, get on itu naik ke bis atau kendaraan, dan get off itu turun dari kendaraan. So the answer is get off. Okay everyone, I think that's all for today. I hope it is helping you to answer the questions, especially for TOEIC test and grammar section. Okay, thank you so much and thank you for watching. Bye.